Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Sekarang Bu Maya akan melanjutkan materi transformasi ya. Ini bab kedua. Yang pertama nanti kita akan bahas refleksi atau pencerminan. Nah, kita lihat rumusnya. Yang pertama itu ada A, X, Y. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, nanti rumusnya adalah X, negatif Y, gitu ya. Kita ke contoh soal aja dulu. Ada titik koordinat A 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya berapa? Kayak gitu. Di sini sudah ada, Bu Maya sudah menggambarkan grafik koordinatnya ya, 3,4, X-nya 3, Y-nya 4. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X ya. Berarti bagaimana dicerminkan terhadap sumbu X? Berarti di bawah sini. Ya. Kemudian bawah sini, ini kan sumbu X. Berarti berapa nanti bayangannya? Lah, berarti bayangannya itu kita, kalau kalian bercermin ya, berarti sama ya. Di sini, ini sama, ini pasti sama. 3. Oh, saya Pak kasih spidol warna biru aja. Oh, ini aja. Di sini ya. Oh. 3, negatif 4. Nah, di sini. Nanti bayangannya di sini A aksen. Nah, berarti bisa kita tuliskan bayangannya nanti 3, negatif 4. Nah, caranya bagaimana Bu kalau misalkan tanpa grafik? Bisa ya, langsung saja pakai rumus ini. X kan sama, X-nya sama ya, 3 tetap. Y-nya di sini itu 4, tidak negatif ya. Berarti nanti tinggal ini X bayangan, Y bayangannya tinggal dikasih tanda negatif gitu. Gampang ya. Nah, kemudian lagi yang nomor 2. A, X, Y ya, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya negatif X, Y. Ini rumusnya ya, ini rumusnya. Nah, contoh soal, kita ke contoh soal yang pertama. 4,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya berapa? Nah, di sini ada grafiknya ya, anak-anak. 4,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, kira-kira mendatar apa horizontal? Mendatar atau vertikal atau tegak? Sumbu Y di sini tegak, berarti yang sini ya, berarti ini cerminnya ini berat cermin ya, yang hijau cermin. Ini juga Bu Maya kasih spidol hijau biar kalian tidak bingung, ini cermin. Kemudian 4,2 lah, berarti kalau bercermin kita kayak gimana? Berarti di sini jadi negatif 4, X-nya, Y-nya jadi 2. Di sini ya. Ini bayangannya negatif 4,2. Bu, bagaimana kalau tidak usah pakai grafik, Bu? Boleh, bisa. Langsung ke rumusnya ya. A, jadi yang X-nya kan ini 4 ya. X, Y. Ini X bayangan, Y bayangan. Nah, rumusnya apa? Oh, yang X itu dikasih negatif. Berarti negatif 4,2. Nah, kemudian contoh soal nomor 2. Bu, bagaimana kalau misalkan titiknya itu negatif 2, negatif 3, Bu? Negatif, Bu. Tadi kan positif, sekarang negatif. Bisa. Coba yang ini ya, contoh soal nomor 2. Dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti bagaimana nanti A aksennya? Lah, rumusnya tadi ingat-ingat. Nanti A aksennya harus menjadi negatif X, Y. Nah, sekarang negatif tulis dulu, negatif. Yang di sini X-nya berapa? Negatif 2. Ditulis. Sekarang Y-nya, Y tetap negatif 3 ya di sini ya. Tulis saja tetap. Nah, negatif bertemu negatif berarti jadi positif. Jadi 2, negatif 3. Ini bayangannya. Ya, sekarang yang nomor 3. Sekarang nomor 3 itu A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, bayangannya nanti bagaimana rumusnya? Dibalik ya, yang awalnya X jadi Y, yang awalnya Y jadi X.
kita contoh soal ini ya. A atau titik koordinatnya 4,2. Jadi di sini 4,2, garisnya gini ya. Y sama dengan X. Ini melewati 0 lurus. Nah, garis miring ya. Nah, terus bagaimana aksennya atau bayangannya? Nah, kita lihat di sini. 4,2 ya. 4,2 ini. Nah, kemudian ini berjarak berapa? 1 ya. 1 ya di sini. Otomatis di sini nanti berjarak 1 juga, 1 kotakan juga. Jadi kira-kira di mana? Di sini A aksen. Ya. Kalau kita balik seperti gini. Nah, 2,4 ya, kayak 4,2 ya. Nah, sama nanti 4,2. Lah, itu di koordinat berapa A aksen ini? 2,4. Berarti di sini tinggal dibalik saja ya. Kalau mau pakai rumus, berarti yang awalnya ini X, ini Y. X-nya ditaruh belakang ya. 2-nya taruh depan. Ini bayangan X bayangan, Y bayangan. Ya, sekarang di halaman 3 ya, selanjutnya ada sumbu mohon maaf, ada koordinat A, X, Y, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Berarti bayangannya bagaimana? Yaitu negatif Y, negatif X. Nah, kemudian sini langsung contoh gambar koordinatnya, kalian cari sendiri ya. Nah, 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X itu berarti bagaimana? Tinggal kita melihat rumusnya ya. Di sini awalnya X, di sini Y. Berarti nanti Y-nya jadi negatif. Berarti Y-nya di sini berapa? 3. Jadi negatif, berarti negatif 3. Sekarang yang X-nya 2, jadi negatif. Berarti negatif 2. Udah. Jadi ini jawabannya. Kemudian yang nomor B. Ini sebelumnya ini lumayan terangin kalau ini X bayangan, Y bayangan ya. Nah, sekarang yang B. X-nya adalah negatif 3, Y-nya adalah 2. Nah, Bu, bagaimana kalau X-nya negatif 3? Ya, seperti contoh yang tadi ya. Berarti kita tulis dulu. Di sini rumusnya kan negatif Y, berarti kita tulis negatif dulu. Baru X-nya berapa? Negatif 3. Y-nya berarti di sini disuruh negatif X, berarti negatif 2. Nah, otomatis nanti negatif ketemu negatif itu jadinya positif. 3, negatif 2. Ini bayangannya. Kemudian yang nomor 5, koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Aksennya atau bayangannya 2H dikurangi X, Y. H itu garisnya ya. Nah, kemudian contohnya, kita ke contoh. 3,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 ya. Tentukan bayangannya. Nah, berarti di sini sudah Bu Maya buatkan. Ini titiknya tadi soalnya 3,2 dicerminkan, ini cerminkan. Ini di X sama dengan 2 ya. Ini kan sumbu X. Ini sumbu Y. X sama dengan 2 berarti langsung digarisi seret kayak gitu. Nah, X sama dengan 2. Nah, bagaimana nanti pencerminannya? Lihat di sini. Di sini kotaknya berapa? 3 ke 2 ya. Kotaknya 1. Otomatis nanti cerminnya kotaknya juga jaraknya 1 kotak ke sini ya. Kemudian ini juga sama. Otomatis titiknya nanti di sini. Bayangannya berapa itu bayangannya? 1,2 ya. Bu, bagaimana kalau pakai rumus? Boleh, kita coba pakai rumus ya. Jadi A aksen 2H kurangi X, Y. Y-nya tetap ya. Berarti yang berubah X-nya, ini X bayangan. Berarti tadi H-nya di sini itu adalah 2. Berarti 2 dikali 2 dikurangi X-nya berapa tadi? 3,2 ya. Nah, A aksen 2 kali 2 4 kurangi 3, ini Y-nya 4 kurangi 3 berapa? 1. Berarti bayangannya 1,2
2. Paham ya? Nah, kemudian yang keenam, di sini ada titik X, Y dicerminkan terhadap H. Y sama dengan H atau garis Y sama dengan H ya. Nah, berarti nanti gimana bayangannya? Ya, rumusnya yang berubah itu yang belakang. X-nya tetap X, 2H kurang Y. Nah, ini sama. Nah, sekarang contoh titik 2,3 dibayangkan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1. Berapakah bayangannya? Nah, berarti di sini kita membuat garis cerminnya dulu. Y sama dengan 1, berarti di sumbu Y ya. Di sini dicerminkan dan Y sama dengan 1. Berarti titiknya 2,3. Nah, otomatis berapa di garis Y sama dengan H? Nah, otomatis berapa ini anak-anak? Kita lihat di sini 3 dari 3 ya ke garis X itu berapa? Ke garis cermin itu berapa? 2 ya. Berarti nanti di sini ke sini juga 2, 1, 2. Berarti sini otomatis 1, 2. Nah, di sini titiknya di sini A, ini A bayangannya. Sama ya, ini kalau jaraknya 2 kotak, ini juga 2 kotak. Berapa ini? Oh, ternyata 2,-1. Ini cara grafiknya. Bagaimana kalau cara apa itu namanya? Cara rumus. Nah, kita terus lagi kayak tadi. Rumusnya ini ya. Nah, kemudian A aksen. X-nya berapa? Tetap 2. 2 kali H-nya. Di sini berapa tadi disuruhnya? 1 ya. 1. Nah, dikurangi Y. Y-nya itu adalah berapa tadi? 3. Nah, aksen 2. 2 kali 1, 2. 2 kurangi 3, -1. Sama ya.